Namun di sini saya berbicara tentang fana dalam pengertian empiris, sebuah pengalaman yang saya alami ketika melaksanakan zikrullah. Nah, apa rahasia fana itu sebenarnya? Kalau tidak ada rahasianya, tentu kita tidak akan bisa mencapai fana. Walaupun Anda telah melakukan zikir ribuan kali, namun yang dapat adalah panik-panik, rangkik-rangkik, kepocongan, pegal-pegal, dan di pantak rangi terasa juga. Padahal kita sudah zikir ribuan. Apa rahasia fana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara subscriber yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan saudara-saudara yang telah mendukung channel ini dengan memberikan subscribe dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam video-video kami ini dan video-video sebelumnya ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video sebelumnya kami telah berbicara tentang fana. Fana itu artinya lenyap. Lenyap artinya sesuatu yang ada kemudian tidak ada. Itu pengertian lenyap. Misalnya kita taruh sesuatu di telapak tangan kita ini, seperti ini sapu tangan. Lalu saya ambil. Nah, kemudian sapu tangan ini sudah lenyap di tangan saya ini. Ini yang disebut lenyap. Namun, di dalam zikrullah, lenyap bukan dalam pengertian fisikal seperti tadi. Hilangnya sesuatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan itu pengertian lenyap dalam pengertian zikrullah. Lenyap atau fana dalam konteks zikrullah adalah lenyap di dalam kesadaran kita. Kemudian lenyap dalam pengertian rasa. Semula kita merasakan rangkik-rangkik, penat-penat, kepocongan lutut kita, atau ketika kita digigit nyamuk, terasa gigitan itu. Nah, ketika kita fana, rasa demikian itu tidak ada. Lenyap, itu disebut dengan fana. Pengertian fana yang kami berikan ini adalah pengertian secara empiris. Bukan dalam pengertian teoritis tasawuf. Kalau kita berbicara tentang fana dalam pengertian teoritis tasawuf, tentu kita akan membuka kitab-kitab tasawuf. Namun di sini saya berbicara tentang fana dalam pengertian empiris, sebuah pengalaman yang saya alami ketika melaksanakan zikrullah. Nah, apa rahasia fana itu sebenarnya? Kalau tidak ada rahasianya, tentu kita tidak akan bisa mencapai fana. Walaupun Anda telah melakukan zikir ribuan kali, namun yang dapat adalah panik-panik, rangkik-rangkik, kepocongan, pegal-pegal,
dan dipantak rangi terasa juga. Padahal kita sudah zikir ribuan. Apa rahasia fana itu? Oleh karena itu, dalam video ini kami akan menjelaskan rahasia fana. Ikuti video ini sampai selesai. Jangan skip. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pelaksanaan zikir, tentu kita mengalami macam-macam pengalaman. Dan pengalaman yang kita alami selama melaksanakan zikrullah itu tentu pengalaman yang bersifat spiritual, tidak bersifat fisikal. Pengalaman yang bersifat spiritual itu sudah kami jelaskan pada video-video kami yang lalu. Oleh karena itu, kami tidak akan mengulangi lagi apa yang maksud dengan pengalaman spiritual. Tapi yang pasti pengalaman spiritual itu tentu tidak bersifat kasat mata, melainkan non kasat mata, tidak kasat mata. Pengalaman spiritual itu tidak kasat mata. Tidak dapat dilihat, tidak dapat dicerap, tidak dapat diraba, dan tidak dapat kita rasakan secara empiris, secara kasat mata. Nah, itu disebut dengan pengalaman spiritual. Jadi pengalaman spiritual itu ketika sesuatu yang kita bau, yang kita dengar, tetapi objeknya tidak kasat mata, itu disebut dengan pengalaman spiritual. Ini secara ringkasnya. Dalam hubungan zikrullah, yang perlu Anda ketahui bagi pelaku-pelaku zikir, ketika kita ingin melakukan latihan-latihan spiritual untuk meningkatkan spiritualitas kita, maka tentu jalan yang harus kita lakukan melalui zikrullah tersebut. Namun zikir itu tidak semata-mata kita melakukannya dalam hubungan mengulang-ulang ucapan, baik secara bersuara, jauhar maupun di dalam hati. Namun yang lebih penting, ketika kita melakukan zikrullah itu, kita masuk ke dalam diri wilayah dalam kita, atau masuk ke dalam wilayah dalam diri kita, tidak berada di luar diri kita. Apa yang masuk ke dalam wilayah diri kita itu adalah kesadaran kita. Pikiran kita lenyap, pikiran kita kosong. Kita tidak memikirkan apa-apa lagi. Kita tidak memikirkan tubuh jasmani ini. Apakah dia digigit nyamuk, dipantak nyamuk. Kita tidak memikirkan lagi rasa pegal-pegal, sakit-sakit. Kita tidak memikirkan lagi lingkungan di mana kita sedang melaksanakan zikir. Semuanya kosong, zero. Dalam bahasa kalimat tauhid, la, tidak. Tidak itu artinya kosong. Apa yang kosong? Pikiran kita kosong dari segala sesuatu yang bersifat fanawi ini, yang bersifat zahir ini, yang tidak ada lagi yang kita pikirkan. Semuanya kosong. Kita tidak memikir sesuatu apapun. Pikiran kita fokus kepada ucapan kalimat zikir itu sendiri. Nah, fana yang cenderung dapat kita capai adalah di dalam zikir qalbi. Di dalam zikir qalbi itu, pencapaian fana itu sebenarnya lebih cepat. Walaupun di dalam zikir tauhid, fana juga bisa kita capai. Namun di sini saya akan menjelaskan fana dalam konteks zikir qalbi, yaitu zikir ismu zat. Apa rahasianya supaya kita sampai kepada tingkat fana itu? Seperti yang saya katakan tadi, untuk mencapai tingkat fana itu, pertama sekali Anda harus mengosongkan pikiran Anda dari segala sesuatu. Dan yang pikiran Anda harus ditumpahkan, ditujukan kepada kalimat atau kata yang Anda ucapkan. Di dalam zikir qalbi yang kita ucapkan adalah kalimat Allah, Allah, Allah. Maka pikiran kita harus ditujukan pada ucapan dalam hati itu kepada kalimat Allah, 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 Allah. Pusatkan pikiran kepada ucapan kalimat itu. Dan kemudian
ikuti terus ucapan itu, Allah, Allah, Allah. Pikiran selalu kita tumpah ke situ, tidak kepada yang lain. Sampai akhirnya Anda tidak merasakan tubuh jasmani ini lagi. Dan kemudian pikiran kita itu sudah diliputi dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Dan pada saat itu akan timbullah kesadaran di dalam alam sadar kita itu bahwa kita sedang zikir. Nah, kesadaran kita hanya tertuju kepada kita sedang zikir, mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Tetapi kesadaran kita tidak lagi kepada tubuh yang kasar ini. Tidak lagi kepada lingkungan di mana kita sedang melakukan zikrullah. Oleh kerana itu, untuk melatih bagaimana pikiran kita terpusat kepada kalimat Allah itu, tentu kita harus senantiasa mengucapkan kalimat itu, zikir itu sebanyak-banyaknya, sampai 11.000 kali, sampai betul-betul pikiran kita sungguh-sungguh terpusat kepada kalimat Allah, Allah, Allah itu secara sempurna. Namun kadangkala di dalam pengalaman selama ini, ketika kita terpusat kepada ucapan kalimat Allah, Allah itu, ada kalanya kita tenggelam ke dalam kalimat itu sendiri. Sehingga kesadaran kita hanya kepada zikrullah itu sendiri, tidak kepada tubuh kasar. Namun hanya sampai pada beberapa saat saja. Kemudian kesadaran kita kembali kepada tubuh jasmani ini. Ketika kembali ke tubuh jasmani, kadang-kadang kembali kita merasa lutut kita itu pegal-pegal, kepocongan, kemudian digigit nyamuk juga terasa. Tetapi kalau kita lanjutkan secara terus-menerus kembali ke dalam kesadaran zikrullah itu dengan memusatkan pikiran kepada Allah, 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 maka insya Allah Anda akan tenggelam kembali ke dalam alam kesadaran zikir itu sendiri. Oleh kerana itu, pencapaian fana di dalam pelaksanaan zikir itu merupakan batu ujian. Batu ujian apakah zikir kita itu betul-betul bisa tenggelam ke dalam alam kesadaran zikrullah itu sendiri. Maksud saya alam kesadaran itu adalah kita hanya sadar bahwa kita itu sedang berzikir di dalam wilayah dalam diri kita. Jadi kesadaran kita bukan kesadaran kepada realitas ini, tapi kesadaran kita ke dalam alam, di dalam wilayah dalam diri kita, di dalam wilayah dalam diri kita sendiri. Nah, disitulah kita harus memusatkan perhatian kita di dalam pelaksanaan zikrullah itu. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah metode zikrullah yang saya alami, yang saya pahami di dalam pelaksanaan zikir tariqah Naqsabandi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.